Selamat datang di channel Andi Muhammad Rifki. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang super menarik dan pastinya bermanfaat buat mahasiswa di era digital seperti kita, yaitu pengenalan Microsoft di kampus. Microsoft bukan cuma nama besar di dunia teknologi, tapi juga jadi partner penting untuk mendukung produktivitas, pembelajaran dan inovasi kita sebagai mahasiswa. Nah, di sini ada teman kami yaitu si Khalid dari kampus Universitas Patriarka. Dia ingin menjelaskan tentang apa itu pengenalan Microsoft, Word, Excel dan lain-lain. Nah, di sini bisa intro Khalid. Ya, baik. Saya akan menjelaskan tentang Microsoft Teams untuk kolaborasi dan pembelajaran. Platform kolaborasi yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas dan komunikasi baik di dunia kerja maupun di pendidikan dalam konteks kampus. Microsoft tema berfungsi sebagai ruang kelas digital yang menghubungkan dosen, mahasiswa dan materi pembelajarannya dalam satu tempat. Ya. Apa sih manfaatnya itu Microsoft Teams di dunia kampus? Manfaatnya yang pertama ada namanya kelas virtual interaktif. Ya. Yang namanya Teams mendukung pertemuan online menggunakan fitur video dan audio call. Dosen bisa mengadakan kuliahan yang jarak jauh dengan fitur seperti screen sharing, whiteboard, dan raise hand. Yang ketiga ada namanya diskusi yang lebih interaktif karena mahasiswa dapat langsung bertanya melalui chat atau mikrofon. Sebagai contohnya, seorang dosen dapat mengerjakan konsep statik dengan berbagai layar Excel sambil menjelaskan langkahnya, analisis dan secara langsung. Ya, betul. Yang kedua ada namanya berbagai materi dengan mudah. Dosen dapat menggunakan file presentasi atau tugas catatan kuliah langsung di tab files pada Teams. Materi ini bisa diakses kapan saja oleh mahasiswa tanpa perlu mengunduh atau mencari di email. Fitur ini membantu menjaga semua materi tetap terorganisir. Contohnya dalam satu kelas besar dengan 100 mahasiswa, semua tugas kuliah itu bisa diunggah di satu folder sehingga tidak ada kebingungan tentang tempat penyimpanan file. Yang ketiga ada namanya breakout rooms untuk diskusi kelompok. Teams menyediakan fitur sebagai breakout rooms yang memungkinkan pembagian kelas menjadi grup kecil untuk diskusi. Cocoknya untuk kegiatan seperti simulasi diskusi kelompok atau brainstorming. Dosen juga dapat memantau setiap grup untuk memastikan diskusi berjalan dengan baik. Contohnya seperti dalam mata kuliah kewirausahaan, mahasiswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil untuk merancang ide bisnis, mempresentasikan hasil diskusi, dan mereka ke kelas utamanya. Yang keempat, integrasi. Microsoft Teams terintegrasi dengan aplikasi Microsoft lainnya seperti OneNote, Excel, dan PowerPoint. Misalnya, mahasiswa dapat menggunakan Note untuk mencatat atau langsung selama perkuliahan. Selain itu, dosen juga bisa membuat kuis atau seperti survei dengan Microsoft Forms langsung dari Teams. Sebagai contohnya, dosen matematika memberikan latihan soal menggunakan Microsoft ini yang diintegrasi dengan ke dalam Teams. Mahasiswa juga bisa langsung mengerjakannya dan mengumpulkannya jawaban mereka. Yang kelima ada namanya planner atau disebut dengan to-do untuk manajemen tugas. Microsoft Teams memiliki fitur yang namanya planner, di mana mahasiswa dapat membuat daftar tugas dan memantau deadline-nya. Ini juga sangat bantu untuk kolaborasi kelompok karena setiap anggota dapat mengetahui tugasnya masing-masing. Notifikasi otomatis mengingatnya bahwa tentang tugas ini yang ada yang belum selesai. Contohnya sebagai dalam tugas kelompok, mahasiswa juga dapat membagi tugas melalui planner. Setiap anggota juga mendapatkan pengetahuan tentang waktu selesainya. Gitu ya. Iya. Oke,
Kenapa Microsoft Teams unggul dibanding platform lain? Ada beberapa macam itu. Ya. Ada. Ya. Apakah bisa dijelaskan detailnya atau sebagaimana? Oh, baik, saya akan menjelaskannya sedikit. Yang pertama ada namanya keamanan data. Microsoft ini juga memiliki standar keamanan yang tinggi, sehingga semua komunikasi dalam data manusia terlindungi. Yang kedua ada namanya akses mudah. Dapat diakses dari berbagai perangkat, sebagai laptop, ada namanya tablet dan ponsel, dan mendukung sistem operasi seperti Windows, MSOS, iOS dan Android. Yang ketiga ada namanya grafis untuk mahasiswa. Sebagian besar universitas yang memberikan akses gratis ini ke Microsoft Teams melalui akun kampus namanya. Ternyata Syarif ini sudah tahu semua ya, pengenalan seperti Microsoft Teams gitu. Tidak sih, cuma saya belajar sedikit aja, kan kita semua juga mau belajar ini kita semua. Tapi di kampusmu itu di Patriot Arta itu dilibatkan sebagai apa ya? Kayak semacam Microsoft Word atau gimana pembelajarannya di sana? Ya kita mungkin ya ada pembelajarannya juga, seperti dasar awal kita pada Microsoft ini juga kita belajar itu aja. Ya. Kapan pendaftarannya Patriot itu? Di bulan berapa? Atau bisa dipromosikan di sini bisa? Kalau masalah pendaftaran saya masih kurang tahu karena masih belum ada dari akademiknya gitu. Tapi bisa mempromosikan di video ini, Patriot. Ya sekarang ya mungkin bisa ya, sedikit bisa. Nah, untuk kita juga sebagai kita pembelajaran juga. Ya, jadi di sini guys ada juga promosinya dengan kampus Universitas Patriarta. Apa bisa mempromosikan di sini? Promosikan saja di apa fasilitasnya di kampus ini, kelebihannya dan kekurangannya gitu. Kalau secara kan saya tidak bisa menjawab terlalu banyak juga, apa lebihnya saya juga kurang. Kalau masalah lebihnya mungkin ya kita bisa di sini ya. Saya juga sebagai yang juga dari Tapi namanya. domisilimu di mana? Saya dari memang saya asli dari Kalimantan. Tapi di sini beasiswa atau mandiri? Saya sendiri tidak bekerja beasiswa. Oh, begitu ya? Iya, Saya beasiswanya itu beasiswa apa? Yayasan atau dari kampusnya sendiri, dari kerjasama dari gubernurnya. Gubernurnya? Iya. Oke, lanjut dari Microsoft Teams itu cara mulainya menggunakan Microsoft Teams. Yang pertama ada yang namanya login dengan akun kampus. Masuk ke Microsoft Teams dengan email kampus yang terdaftar. Ada namanya domain kelas, namanya dosen biasanya memberikan kode kelas yang dapat dimasukkan oleh mahasiswa. Yang ketiga ada namanya explorasi fitur. Cobalah mengakses text file dengan channel planner dan fitur lainnya. Oke. Kunci penggunaannya itu yang efektif, ada yang namanya routine check Teams. Selalu periksa notifikasi untuk memastikan tidak ketinggalan pengumuman penting. Manfaatkan kalender, gunakan fitur kalender ini Teams untuk mengaktif jadwal kelas atau pertemuan. Yang ketiga, jangan ragu bertanya. Gunakan chat bertanya kepada dosen atau temannya jika ada materi yang belum dipahami. Baik. Ya. Dari yang kamu jelaskan itu kesimpulannya apa ya? Ya baik, saya simpulkan semuanya. Microsoft Teams ini bukan hanya alat komunikasi digital, tetapi juga platform pembelajaran yang menciptakan lingkungan kolaborasinya di kampus, seperti dengan berbagai fitur canggih dan kemudahan akses. Di sini menjadi solusi ideal untuk mahasiswa dan dosen dalam menghadapi era pendidikan seperti digital. Contohnya dari pengalaman saya, untuk kita masuk datang yang menggunakan Microsoft Teams untuk membuat konten lebih efektif. Baik, ada yang Dan ada lagi tuh bagian-bagian dari pengenalan. Nah, di sini Office 365 Education. Apakah Anda bisa menjelaskan lebih
secara detail agar bisa mahasiswa lain bisa melihatnya, bisa terinspirasi. Ya, saya bisa jelaskan sedikit tentang Office ini. Ya, Microsoft ini yang memberikan akses gratis ke berbagai aplikasi seperti produktivitas Microsoft untuk mahasiswa, dosen, dan staf pendidikan dengan menggunakan email kampus yang valid seperti mahasiswa dapat mengakses berbagai aplikasi secara legal dan tanpa biaya. Begitu ya. Iya. Aplikasi utama itu ada beberapa, bisa disebut dan dijelaskan. Nah, baik, saya akan jelaskan satu persatu ya. Yang pertama ada namanya Microsoft Word, digunakannya untuk membuat dokumen seperti membuat esai laporan atau proposal. Misalnya dia mempunyai fitur seperti move teks, ada menyusun tabel, gambar, dan referensi secara otomatis. Yang ketiga ada namanya template bawaan, yaitu mempermudah kita untuk pembuatan dokumen profesional. Yang kedua ada namanya Microsoft Excel. Idealnya untuk kita menganalisis data, pembuatan tabel grafik, data ini dan perhitungan otomatis menggunakan rumus. Fitur ini juga ada namanya pivot table yang membantu kita menyederhanakan analisis dan kompleks. Ada banyak yang digunakan dalam tugas statik dan atau keuangan. Ya, yang ketiga ada namanya Microsoft PowerPoint. Alat utamanya biasanya kita untuk membuatnya itu presentasi dengan visual yang menarik. Fiturnya ini ada transisi, ada animasinya untuk membantu kita menyampaikan materi dengan lebih dinamis. Tempatnya juga profesionalnya untuk membuat presentasi terlihat lebih menarik. Yang keempat ada namanya aplikasi Microsoft OneNote. Fungsinya ini juga aplikasi ini untuk mencatat secara digital, mendukung mengelompokkan catatan berdasarkan mata kuliah sepertinya atau topik. Mahasiswa ini dapat menyiapkan gambar, audio atau file lainnya langsung di dalam catatan. Yang terakhir saya bisa jelaskan aplikasi ini ada namanya OneDrive. OneDrive ya. OneDrive ini dia itu seperti penyimpanan cloud dengan kapasitas ada yang 1 TB. Itu mahasiswa ini juga bisa dapat menyimpan file tugas, dokumen, proyek kelompok atau mengaksesnya dari mana saja. Mendukung kolaborasi di mana file dapat diedit bersama-sama secara real time. Ya. Dari 5 Anda jelaskan dengan Microsoft Word, Excel, PowerPoint, dan OneNote, OneDrive. Fungsi-fungsinya itu apa? Di dunia pekerjaan atau di mana? Di dunia perkuliahan? Apa bisa dijelaskan? Ya baik, saya akan menjelaskannya sedikit. Ya, sedikit. Tentang keunggulan Office-nya ini ada berapa saja ya saya jelaskan. Word. Yang pertama ada namanya gratis dengan email kampus. Mahasiswa hanya perlu mendaftarkan email kampus mereka di halaman Microsoft untuk edukasi untuk mendapatkan akses ke Office Education tanpa biaya. Yang kedua ada namanya kolaborasi real time. Maksudnya itu fitur ini juga memungkinkan kita untuk atau beberapa orang mengedit dokumen Word, Excel atau PowerPoint secara bersama. Cocoknya itu untuk kerja kelompok atau proyek tim. Ini juga bisa keunggulan ketiganya ini kita bisa aksesnya di mana saja. Semua aplikasi dapat kita digunakan untuk di berbagai perangkat, baiknya itu di tablet maupun smartphone. Dokumen ini juga bisa tersimpan di OneDrive sehingga kita bisa dapat mengaksesnya kapan saja selama ada koneksi internet. Keunggulannya juga yang keempat juga itu ada namanya pembaruan otomatis. Maksudnya itu aplikasi selalu diperoleh ke versi terbaru tanpa perlu kita mengunduh atau menginstal ulang. Ya. Manfaatnya untuk proses belajar itu sebagaimana sih? Proses pembelajaran yang pertama itu ada namanya pengelolaan tugas dan proyek. Maksudnya itu mahasiswa dapat membuat perencanaan atau proyek, mendokumentasikan laporan dan menganalisis data dengan mudah. Yang kedua ada namanya peningkatan produktivitas.
Maksudnya itu dengan alat seperti planner atau to-do yang tersedia di ekosistem Microsoft, mahasiswa kita bisa mengelola jadwal dan tenggat waktunya dengan lebih baik. Yang ketiga ada namanya efisiensi. Maksudnya itu kerja kelompok menjadi lebih mudah dengan fitur berbagai file dan kolaborasi di cloud. Ada kan contoh-contohnya untuk pengguna Office 365 di Microsoft itu? Contoh ya, baik saya akan biasanya contohnya itu seperti kayak buat laporan, maksudnya itu seseorang mahasiswa itu ya kayak menggunakan Word untuk membuat laporan lengkap dengan format sesuai dengan fitur referensi, daftar pustaka otomatis dan dibuat tanpa perlu mengetik manual. Yang kedua ada namanya proyek penelitian. Dalam suatu penelitian itu mahasiswa itu bisa menggunakan Excel untuk menganalisis data statik atau dapat menyajikannya dalam bentuk grafik. Yang ketiga namanya itu ada namanya presentasi kelompok, yaitu mahasiswa dapat membuat presentasi kelompok menggunakan PowerPoint. Ya, dengan bisa mendesain dengan menariknya, di mana setiap anggota timnya dapat berkontribusi secara real time. Nah, sama saya dengan itu ya. Iya. Tapi tipsnya untuk mahasiswa yang menggunakan Office itu, Tipsnya? ya tipsnya bagaimana? Ya baik. Yang pertama ada namanya manfaat template. Template ini bawaan di Word, Excel atau PowerPoint untuk menghemat waktu. Sinkronisasi data, pastikan file itu tersimpan di OneDrive agar data kita itu aman dan tidak hilang. Yang itu kita harus mempelajari fitur lanjutannya. Maksudnya itu seperti kita pivot table di Excel atau yang fitur yang namanya slide master di PowerPoint untuk kita meningkatkan kualitas tugasnya. Yang keempat itu kita menggunakan aplikasi mobile. Untuk aplikasi Office ini di smartphone untuk mengedit dokumen saat kita bepergian gitu. Yang paling penting ini guys, langkah-langkahnya mendapatkan Office 365 Education yang gratis. Karena mahasiswa kan maunya yang gratis, jadi apa bisa dijelaskan langkah-langkahnya bagaimana? Sebenarnya sih dari hari ini kan teman-temannya juga semuanya sudah tahu caranya. Mungkin saya bisa menjelaskannya sedikit ya. Mungkin dari teman-teman ada yang belum tahu juga, ya saya akan jelaskannya. Yang pertama kita kunjungi dulu Microsoft Education. Ada itu kita klik opsi dapatkan Office-nya itu sedia gratis untuk sekolah. Kita masukkan ke email kampus dulu, bis itu contohnya seperti nama atau universitas atau edu gitu. Bis itu ikut langkahnya verifikasinya yang diminta. Habis itu kan setelah verifikasi kita dapat mengunduh aplikasi Office untuk mengakses secara online. Mantap. Ya, gitu. Kesimpulan dari Anda jelaskan bisa kan? Kan kebanyakan ini kesimpulan juga yang bisa dijelaskan. Ya baik. Secara kesimpulan yang sudah saya menjelaskan ya kayak gimana ya? Ya, yang kita ketahui ya Office ini, edukasi ini adalah alat yang sangat powerful dan gratis untuk mahasiswa dengan aplikasi yang dirancang untuk produktivitas, kolaborasi dan kreativitas. Office ini membantu kita mahasiswa untuk mengerjakan dengan lebih mudah, terorganisir dan profesional. Bagi mahasiswa atau kita yang mahasiswa, ini adalah kesempatan kita untuk mengakses teknologi premium tanpa biaya tambahan. Gitu, saya Mantap. Jadi teman-teman yang maupun di kampus, di perkantoran jangan bermain-main dengan Microsoft Word ya sama Excel yang dunia pekerjaan lah. Ya, kita bisa juga menggunakan untuk kerjaan kita biar kita bisa untuk dunia pekerjaan ini sangat penting untuk kita. Tapi ada juga bagian dari Microsoft itu ada namanya Microsoft Azure. Ya. Ya saya sedikit menjelaskan apa itu Microsoft Azure ya. Jelaskan Pak Rizal. Yang saya ketahui
Microsoft Azure itu ya ada sebuah platform komputasi awal atau biasanya kita sebutnya itu cloud computing. Ya, betul. Ya, yaitu menyediakan berbagai layanan ya seperti pembangunan aplikasi, sepertinya itu ada analisis data, pengerjaan mesin, penyimpanan dan masih yang baik lagi. Azure ini juga dirancang untuk membantu pengembangan seperti mahasiswa dan penelitian itu kita bisa menciptakan teknologi tanpa harus bergantung pada perangkat keras fisik. Bagi mahasiswa, Microsoft ini juga menyediakan Azure for Students namanya. Program ini menawarkan kredit Azure senilai $100. Terlalu banyak juga ya. Tanpa memerlukan kartu kredit, asalkan ya menggunakan email kampus. Oke. Tapi fiturnya itu apa saja di Microsoft Azure untuk mahasiswa? Fitur-fiturnya yang saya ketahui ada namanya virtual main case atau VM. Ya, maksudnya itu mahasiswa juga itu dapat membuat mesin virtual yang memanipulasikan yang komputer dengan sistem operasi sistem. Contohnya sebagai Windows, Linux dan lain-lainnya. Contoh kayak ini juga buat latihan juga pemrograman, kemudian aplikasi atau menggunakan server kecil untuk proyek. Berarti di Microsoft Azure itu sudah ada yang menggunakan yang seperti sistem operasinya itu Linux, OS, Windows ya? Iya, betul sekali. Lanjut. Kalau bisa dia sekali lagi sebagai detailnya. Ya, ada namanya web, ada namanya web app development. Oh iya. Azure ini atau ya kita Azure ini juga memungkinkan mahasiswa membuat hosting atau mengelola aplikasi web ini menggunakan bahasa pemrograman seperti Python, JavaScript atau PHP atau .NET. Depannya ini juga framework populer seperti di Django atau Flash kan, Flash, Node.js dan React. Tapi Anda ini di apa ya? Di kampusnya itu ada beberapa fakultas. Ada beberapa fakultas ya. Ada namanya fakultas kesehatan, ada keperawatan, ada namanya juga teknik mesin, Ya. ada teknik informatika dan teknik elektro. Tapi di logam ini bagaimana itu apa ya? Bukan, ada juga coding itu juga ada manajemen akuntansi. Ya, tapi di almater itu begitu ya. Di sini nih, pangkatmu ada juga pangkatmu. Iya. Berarti yang ini fakultas apa? Kalau saya sendiri memang teknik informatik sudah jelas. Karena saya ya. saya jelas Ternyata informatika. juga ini sebagai keren juga hasil. Tapi sudah dilibatkan dengan seperti Anda katakan itu Python, JavaScript, PHP atau lain sudah. Ya ini sudah dijelaskan juga sudah semua harusnya. Tapi Anda ini semester berapa? Angkatan berapa? Saya baru semester 1. Baru maba. Ya, saya baru maba saya sebenarnya. Oke, kalau bisa lanjut lagi. Ya. Apa itu? Ada namanya Azure Connective Service. Yaitu seperti menyediakan API untuk menambahkan kemampuan AI ke aplikasi. Fitur ini juga seperti pengenalan wajah, analisis teks, penerjemahan bahasa, atau dia tuh pengenalan suara. Jadi juga dapat digunakan untuk membuat aplikasi kita seperti berbasis AI. Yaitu ada yang kelima, namanya database management. Mahasiswa itu dapat membuat dan mengelola database itu seperti SQL atau database non SQL. Nah itu Cosmos DB untuk menyimpan data aplikasi. Ini juga kamu sudah dilibatkan ini yang database seperti SQL. Ya, kami sudah diajarkan bahasa dasarnya, sudah dijelaskan sama dosennya juga. Atas nama dosen itu siapa? Siapa itu dosen? Pak Syaril.
Ya, nanti teman-teman. Baik, saya ambilkannya itu ada juga namanya itu Azure DevOps. Ya, ya. Maksudnya itu dia itu seperti alat untuk manajemen proyek dan pengembangannya itu menggunakan perangkat lunak secara tim. Dia itu mendukung pengaturan seperti pipeline, CI atau disebutnya itu continuous integration, continuous development. Dia itu untuk optimalisasi pengamanan aplikasi. Yang ketujuh itu ada namanya data analis, big data. Maksudnya itu layanannya itu seperti Azure ini juga datanya itu Lake atau Azure Service Analytics, yang itu memungkinkan kita untuk mahasiswa untuk mempelajari pengelolaan dan analisis data berskala besar. Cocoknya itu untuk mahasiswa jurusan sistem atau teknik komputer. Keuntungan Microsoft Azure untuk mahasiswa itu apa? Keuntungannya sebagai keuntungannya. keuntungan kita sebagai mahasiswa, yaitu kita bisa mengaksesnya secara gratis. Yaitu kita bisa mendapatkannya gratis senilai $100 itu untuk mencoba berbagai layanan Azure. Yang kedua ada namanya pengalaman langsung dengan teknologi industri. Maksudnya itu mahasiswa dapat mempelajari teknologi yang kita gunakan oleh perusahaan besar. Ya, yaitu membantu kita untuk meningkatkan keahlian yang relevan di dunia kerja. Ketika itu dia itu ada dukungannya, yaitu multibahasa pemrograman. Maksudnya itu yaitu mendukung berbagai bahasa seperti Python, Java, Net, Node.js dan lainnya. Yaitu sangat fleksibel untuk berbagai jenis proyek teknologi ini. Yang keempat itu ada namanya skalabilitas dan fleksibilitas. Maksudnya itu mahasiswa juga itu dapat memulai dengan proyek kecilnya itu, kemudian mereka meningkatkan kapasitasnya jika mereka perlukan tanpa kita sebagai mahasiswa itu memikirkan perangkat kelas tambahannya. Yang kelima itu ada kita seperti dokumentasi sebagai pelajaran gratis. Tersedianya itu dokumentasi secara lengkap, tutorial dan kursus gratis di Microsoft Web untuk mempelajari sejarah kerjanya Azure. Oke, iklan dulu ya. Saudara ada sudah berapa menit? 27 ya. Oke, kita lanjut ya. Sekarang detail lagi. Sedalam-dalamnya. Nah, di sini nih contoh penggunaan Microsoft Azure itu di Guna Kampus dengan Ya, oke, baik, saya jelaskannya satu jam ini, 1 jam. Bisa dijelaskan. Oke. Saya akan jelaskannya itu ada namanya proyek IoT Oh iya. atau disebut Internet of Things. Maksudnya itu yaitu sebagai contohnya itu mahasiswa teknik itu membuat prototipe sistem rumah pintar atau disebutnya smart home. Dengan itu dia tuh menghubungkan sensor IoT ini ke Azure IoT Hub untuk memantau data seluruh atau keamanannya secara real time. Nah, berarti ini semakin canggih, semakin modern. Iya, ini semakin canggih. Makanya kita itu harus pintar-pintar lah kita mulai ini teknologi ini Ya. seperti AI itu kita supaya kita ketinggalan kan. Ya, baik, saya penjelasannya lagi ada namanya itu analisis data penelitian. Maksudnya itu contohnya itu mahasiswa itu jurusannya itu dengan saya menggunakan Azure menggunakan Revit untuk menganalisis dataset penelitian mereka seperti tren cuaca atau hasil eksperimen laboratorium. Yang ketiga itu ada namanya aplikasi web mahasiswa informatika. Contohnya mereka itu mengembangkan web untuk mengelola data alumni kampus. Aplikasinya itu seperti di hosting di Azure App Service. Ada namanya juga proyek AI. Ya, maksudnya itu mahasiswa itu dapat membuat
chatbot, yaitu bisa menggunakan Azure itu cognitive, sepertinya service yang dapat membantu menjawab pertanyaan kita sebagai mahasiswa itu baru tentang kampus. Ada namanya juga, yang kelima ini namanya simulasi virtual in case untuk tugas kita penguraman. Tuh, maksudnya itu mahasiswa teknik komputer menggunakan virtual mainkan ini di Azure untuk mempelajari mengkonfigurasi server tanpa kita membeli perangkat keras. Cara mendapatkannya akses Microsoft Azure gratis untuk mahasiswa bisa dijelaskan seperti yang tadi lah. Mungkin dari beberapa teman ada yang belum tahu. Ya, pasti kebanyakan Mungkin belum tahu ini. mereka ada Apalagi kan SMK, mau daftar SNBT kan nanti kalau baik. lulus kuliah pasti akan belajar tentang yang namanya Microsoft. Oh iya. Ya baik, saya kan ya menjelaskannya cara mendapatkan aksesnya itu. Yang pertama yaitu kita dulu kita harus mendaftarnya itu di Azure for Student. Yang itu kita kunjungi di namanya itu Microsoft for Student. Habis itu kita klik start dan untuk masuk ke email kampus Anda. Nah, yang kedua itu namanya kita berverifikasi identitas. Ikuti langkahnya yang verifikasi untuk menggunakan email kampus atau dokumen identitas. Yang ketiga kita tuh harus dapatkan kreditnya itu $100 itu. Setelah kita sudah verifikasi, Anda akan mendapatkan kredit Azure-nya itu sebesar $100 untuk digunakan selama 12 tahun. Maksudnya 12 bulan. Oh iya. Tips dan rekomendasi untuk mahasiswa yang baru menggunakan Azure. Baik, tipsnya itu yang pertama ada namanya kita harus mulai dengan proyek kecil dulu. Maksudnya itu kita harus menggunakan layanan seperti app service atau virtual minicaps untuk memulainya. Yang kedua kita manfaatkan dokumentasi. Maksudnya itu kita ikut tutorial dulu langkah demi langkah di Microsoft Lab atau Azure Documentation. Yang ketiga kita harus cek dulu ukuran kreditnya dulu. Maksudnya kita harus pantau dulu kita punya seperti saldo kita tuh, sisa kredit kita itu, untuk kita menghindari kehabisan saldo. Yang keempat itu kita harus mengeksplorasi sertifikasi Azure-nya. Maksudnya itu kita harus memanfaatkan gratisnya untuk pembelajaran, seperti kita harus mengikuti sertifikasi Azure, fundamentals-nya kita harus meningkatkan daya saingnya dapat di dunia kerja. Yang kelima itu kita harus ada gabungan kita komunitas teknologi. Maksudnya itu kita harus ikut dalam forumnya itu atau secara komunitas seperti Hackathon, Impact Campus yang sering kita menggunakan Azure. Ya, dari kesimpulannya ini ini belum terakhir penjelasannya karena sudah beberapa menit juga. Mungkin bisa dijelaskan kesimpulannya. Ya baik, saya akan jelaskan kesimpulannya ini. Microsoft Azure ini yaitu alat yang sangat bermanfaat untuk mahasiswa yang ingin mengeksplorasi teknologi terkini, contohnya dari berbagai pengembangan aplikasi, sehingga analis data besar Azure ini kita bisa menerapkan berbagai layanan yang untuk mendukung pembelajaran praktis dengan akses gratisnya ini. Untuk mahasiswa ini, saya sebagai mahasiswa juga adalah peluang emas untuk kita belajar bersama-sama untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan teknologi dunia kerja. Ya, oke, mantap betul ini memang saudara Ale. Kita juga sebagai kita juga nih belajar bersama-sama kita supaya kita lebih mengetahui ini proses ini. Mungkin begitu saja teman-teman untuk video kali ini. Mungkin ada yang bisa buat kata-kata hari ini saudara Ali. Kalau bisa, kalau tidak jangan bisa ya. Ya, mungkin itu saja teman-teman dengan penjelasan pengenalan Microsoft yang membawakan saudara adik. Mungkin itu saja dari video kali ini, dan jangan lupa subscribe dan like. Mungkin itu saja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak. Hai.